Oke. Untuk pada beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah menganalisis sequence menggunakan data nukleotida. Sekarang dengan menggunakan apa namanya NCBI, situs NCBI, kita coba melakukan analisis protein. Caranya sama, kita masuk ke situs NCBI di Google. Oke, ya, NCBI. Setelah kita masuk di situs NCBI, ini bisa dilihat di Anda ya, bisa dilihat. Bisa, Prof. Bisa, Prof. Oke, setelah masuk di situs NCBI, nah di sini ada beberapa menu yang coba kita perhatikan. Kita masuk dulu pada yang protein. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita menganalisis sequence DNA, sekarang ke sequence protein. Kalau kita klik protein yang ini, teorinya dia akan masuk seperti ini. Misalnya kita ingin melihat sequence protein hemoglobin, maka kita klik di sini HBB. Nanti ada tugas untuk Anda sebentar. Kita coba ke HBB. HBB itu protein hemoglobin. Tentu ada gen yang mengkode. Setelah keluar hemoglobin seperti ini, kita coba melihat ini hasilnya yang terdata di NCBI ada 5.433 sequence protein hemoglobin yang sudah dilaporkan. Tapi kita coba hemoglobin Homo sapiens, supaya lebih spesifik kita ketik lagi di sini. Kita coba HBB Homo sapiens. Dia seharusnya keluar. Ini coba kita ketik, kan keluar tadi kan keluar banyak sekali. Ini HBB Homo sapiens. Homo sapiens. Berarti manusia yang kita cari ya. Kita lihat, oke. Ini keluar HBB Homo sapiens. Ini yang kalau ada 5.512 untuk Homo sapiens. Tadi lebih banyak karena gabungan dari semua hemoglobin. Karena hemoglobin itu bukan hanya pada Homo sapiens, tapi ada pada hewan, terutama vertebrata. Nah, sekarang kalau kita ambil Homo sapiens, yang data pertama ini ada 147 residu asam amino, AA. Ini accession number-nya yang melaporkan nukleotida dan taksonomi. Oke, coba kita masuk ke Homo sapiens, misalnya kita pilih yang ini, Homo sapiens ini, kita coba klik. Setelah kita klik, jadi sangat tergantung jaringan ya. Sangat tergantung jaringan. Nah, setelah kita klik, kita dapatkan sequence asam amino atau protein dari Homo sapiens. Dia berada pada locus kromosom, karena ini Homo sapiens. Namanya baru ada 147 asam amino. Sifatnya atau bentuk molekulnya linear. Ini dilaporkan 26 Juli 2016. Oke. Kita coba siapa yang melapor. Autor ini Helak A, Ebert, dan sebagainya. Dilapor pada artikel yang berjudul Cloning of Human Full Open Reading Frame in Gateway TM System Entry Vector. Tidak dipublikasikan, cuma laporan yang dia kasih. Ini data-data tentang jurnal dan sebagainya. Ini data-data tentang protein ini. Dia ada pada region 4146 yang penting. Punyanya Homo sapiens. Dan berikut site-nya atau posisi pada kromosom dan sebagainya. Sudah ada kode di sini. Selanjutnya kita ini sequence-nya. Ini metionin, valin, apa asam amino dari H. Histidin mungkin, leusin, T ini, treonin, ini apa dari P. Pokoknya ini kode-kode asam amino. Kode-kode asam amino. Ingat, kalau ini diterjemahkan menjadi nukleotida, satu asam amino dikode oleh 3 nukleotida atau 3 triplet, misalnya AUG itu metionin, adenin, urasil, guanin itu metionin. Sehingga kalau dia 121 asam amino, berarti teorinya adalah 121 kali 3. Berapa itu? Berarti ada 300
63 nukleotida mRNA coding yang menyusun protein atau asam amino ini. Kalau dia ada 121 asam amino, itu bukan 121 ya, 140 berapa panjangnya tadi di sini? 47. Sampai di sini maksudnya 121 dan dihitung seterusnya. Oke, biar kita lebih mudah, kita coba masuk ke dalam format FASTA-nya. Kita klik FASTA di sini supaya kita dapatkan ini sekuens asam amino yang keluar dari metionin, valin, histidin, leusin, triptopan, penilalanin, apa ini asam amino E. Pokoknya dia ada 147. Setelah kita dapatkan 147 asam amino seperti ini, sekuensnya kita clean run blast. Perhatikan, kita clean run blast di sini. Jadi untuk analisis sekuens asam amino ini kita bisa analisis blast untuk basic local alignment searching tools untuk melakukan penyejajaran. Asam amino ini memiliki dengan 100 sekuens asam amino termirip yang sudah tersimpan di gene bank. Tetapi bisa juga kita melakukan identifikasi daerah atau domain konservasi, ya. Oke, pertama kita coba run blast. Kita ingin blast asam amino ini, kita klik run blast. Tergantung dari kecepatan masing-masing. Ini kode accession number. Biasanya kita boleh pakai dua cara. Kita boleh kode copy asam-asam amino tadi, pastakan di sini, atau kita langsung run blast. Nah, kalau kita langsung run blast, kita coba klik ini, hasilnya supaya ditunjukkan pada layar yang berbeda. Jangan merubah yang lain yang ada di sini. Kita tetap database ini cluster NR, blast protein blast, dan seterusnya. Tidak merubah, formatnya default. Setelah itu kita klik show result in new window, kita klik saja di sini, baru kita mulai blast. Setelah kita blast, dia akan menunjukkan hasil. Ini kita tunggu kecepatannya setelah di blast. Nah, ini hasil setelah melakukan blast. Blastnya dia dapat seperti ini. Perhatikan ya. Ini kode accession number yang kita blast tadi. Programnya blast protein. Ini database-nya dari cluster NR. Query-nya sama dengan ini biasanya, sama dengan kode siapa punya yang kita ambil tadi. Deskripsinya ini adalah hemoglobin partial dari Homo sapiens, tipe molekulnya asam amino, panjang dari jumlah residu asam amino itu ada 147 asam amino. Nah, selanjutnya 147 asam amino kita dapatkan seperti ini. Ini jumlah sekuens 100 asam amino termirip biasanya, atau berapa ini? Ya, 100 cluster selected asam amino yang termirip. Coba dari sini kita mulai analisis. Perhatikan karena Anda akan kasih tugas ke Anda. Setelah penjelasan ini Anda untuk melakukan tahapan-tahapannya. Ini cluster ancestor-nya, itu nenek moyangnya human, manusia. Ini ada dog, coyote, sama-sama mamalia, wolf, serigala, fox. Fox apa itu ya? Ini placental, bats ini kelelawar, rubah kayaknya ini fox. Berikut coba kita ke hemoglobin Monza protein Homo sapiens. Kalau kita klik ini, ya ini perbedaannya. Yang tadi, yang HB Monza protein ini kalau di penyejajarannya, dia ada 170, yang kita blast tadi namanya query, pembandingnya dengan yang accession number-nya ini. Tingkat kemiripannya 147 per 170. Atau kemiripannya 86%. Artinya ada 147 asam amino sama dengan yang punyanya ini ketika disejajarkan. Sama asam aminonya, sementara sisanya berbeda, atau similarity-nya itu ada 86%, perbedaannya atau gap-nya ada 23 asam amino yang berbeda, sehingga 13%. Ya, beda dengan yang ini.
130 147 untuk yang accession number yang ini. Accession number itu menunjukkan sequence yang dilaporkan atau pemilik sequence-nya. Ya, oke. Kalau kita balik ke tadi, kita coba balik ke hasil sequence tadi. Sorry, kita tunggu lagi dia tablas ulang ini. Balik ke tadi. Nah ini Monza ini kalau yang cluster, yang ancestor cluster, jadi ini kita bisa lihat berikut skornya. Ini yang pertama ya, paling mirip memang manusia karena yang kita ambil tadi contoh kan punyanya dilaporkan manusia yang SSN number-nya yang ini. Sehingga tentu yang paling mirip dengan manusia. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa hemoglobin kita juga memiliki kemiripan dengan anjing, coyote, wolf, fox, dan seterusnya yang ada di 100 sequence termirip ini. Oke, dari data ini kita coba akan membuat, lihat dulu ini cluster, kita lihat grafik summary-nya. Ini dari 147 tingkat kemiripan, kalau yang memang merah semua ini 100% mirip asam aminonya. Yang ada perbedaan ya ini, yang putih ini menunjukkan perbedaan. Jadi ini hemoglobin beta light, globin light. Untuk tipe dari grafik. Baru alignment, ini yang tadi saya tunjukkan ke Anda. Baru taksonominya, ini organisme multiseluler. Ini yang untuk Homo sapiens. Sekarang kita coba balik ke cluster, karena kita akan, data ini bisa Anda download. Kalau misalnya Anda akan mendownload sedikit untuk dianalisis pakai program Mega, silakan. Tetapi kalau tidak, Anda bisa unselect seperti ini. Kalau unselect seperti ini, misalnya kita hanya ingin melihat beberapa, kita lihat kemiripan antara yang ada di dog, placental, bed, dan sebagainya. Kita bisa klik ini. Yang akan kita coba konstruksi pohon filogeninya. Ini primata juga atau karnivor. Berdasarkan klaster yang dilaporkan ya. Misalnya kita ambil 15 klaster. Ini apalagi yang kita ambil, rabbit, kelinci, 15 klaster, satu lagi. Apalagi yang kita ambil, Chinese pangolin, 15. Dari data ini, selanjutnya kita bisa melakukan distant tree result. Coba kita klik distant tree result. Apa yang akan jadi? Ya, distant tree result. Nah, dia ini akan membentuk pohon filogeni yang akan menunjukkan tingkat kemiripan berdasarkan topografi pohon filogeni yang terbentuk. Nah, Anda perhatikan, ini kita pakai model pohonnya fast minimum evolution, kita bisa ganti Nick Bourgeois ini untuk algoritmanya atau model pohonnya. Berikut ini tetap kita tidak rubah, proteinnya juga tetap kita tidak rubah. Kita akan lihat hasil yang terjadi seperti apa kalau kita pakai Nick Bourgeois ini. Nah, perhatikan, yang warna kuning ini punyanya kita. Yang kita cari tadi, yang kita blast, dan kita dapatkan 100 sequence termirip. Nah, dari 15 sequence cluster yang kita ambil, maka yang punyanya kita ini berdasarkan topografi dari pohon filogeni yang terbentuk itu memiliki kemiripan terdekat dengan hemoglobin dari Monza, protein Homo sapiens, sama-sama Homo sapiens ya. Selanjutnya, karena dia berada pada satu nodus, berarti ini memiliki tingkat kemiripan paling mirip karena berada pada satu nodus. Sekarang Anda perhatikan, saya jelaskan dulu secara keseluruhan. Nah, untuk hemoglobin subunit beta dari Taman 2 Tetradichyla, coba Anda cari spesies apa ini, dia ada pada daerah outsider atau di luar pohon monofiletik yang terbentuk. Jadi ini satu grup monofiletik yang semua ini nenek moyang mereka yang ini. Sekali lagi nenek moyang mereka ada di sini. Nanti dari nenek moyang ini membentuk dua cabang utama. Ya, jadi ini yang cabang yang ini dia semua yang punyanya kita ada pada grup monofiletik yang kedua. Yang ada berapa sekuens di sini? Cluster AB Monza,
punyanya kita yang kita latihan ini beta globin Homo sapiens, predictive low quality protein hemoglobin, baru hemoglobin subunit beta dari apa ini? Orchidlogus cuniculus. Berarti kita memiliki kemiripan dekat dengan selain Homo sapiens, kita dekat dengan yang Mandrillus leucophaceus ini dekat dan dekat juga dengan Cryptolagus punkitus ini ya, karena kita berada pada satu grup monofiletik yang sama. Kita punya satu grup monofiletik yang sama sehingga kita memiliki secara genetik berdasarkan asam-asam amino yang terbentuk susunan asam amino, hemoglobin kita sama dengan ini. Sementara untuk grup monofiletik yang kedua lebih banyak anggotanya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 5 di satu grup, 5 satu grup dengan kita dan yang lebih banyak tidak satu grup dari yang Ler pilih tadi. Oke, jadi dari pohon filogeni ini saya ulangi lagi ada satu outgroup yang hemoglobin sangat berbeda dengan yang punya kita. Baru ada satu grup monofiletik utama, ini nenek moyangnya, dan nenek moyang grup monofiletik ini akhirnya menghasilkan kelompok grup monofiletik yang turunan, yang ini nenek moyang mereka ini. Jadi nenek moyang yang ini dan ini nenek moyangnya. Sementara grup monofiletik yang kedua, yang ini, dia akan menghasilkan dua grup monofiletik, yang ini 1, 2 ini. Berikut grup monofiletik yang kedua yang beranggotakan yang ini 8 dan 2 dan 8. Nah, dari data ini Anda bisa download apa ini. Jadi Anda bisa download dalam format PDF. Anda download ini, setelah itu Anda create PDF file, baru Anda save. Tinggal save di mana dia. Misalnya Anda save, ini sudah terdownload, tinggal Anda cari tersave di mana. Nah, itu nanti Anda akan buat laporan untuk tugas analisis sequence asam amino di NCBI, di blast dan dibentuk pohon filogenik. Oke. Nah, setelah sudah selesai, ini kalau kita menganalisis pohon filogeni dari hemoglobin. Nanti tugas akan saya berikan sebentar. Jadi yang Anda report, hasil blastnya Anda report, baru Anda report hasil pohon filogeni yang terbentuk ini, baru Anda berikan uraian atau analisis bentuk pohon filogeni yang terbentuk ini. Baik, sekarang saya balik ke NCBI. Ada materi satu yang Ner kasih supaya orang bisa selesai beberapa materi. Anda bisa kembali ke NCBI, baru kita coba dengan sama, tapi kita ke strukturnya. Nah, struktur, kita klik database di sini, baru kita cari yang structure. Setelah kita cari yang cluster, kita dapat structure ini, baru kita klik structure. Setelah dia dapat structure, bisa Anda klik di sini HBB, sama. Kita coba pelajari hemoglobin. Oke. Kita search. Setelah Anda search, dia biasanya akan muncul. Nah, ini coba kita ambil yang hemoglobin cryo EM structure of human hemoglobin. Ini into the air conformation, oxygen binding. Kita tinggal klik dia, baru kita lihat ini ada 4 protein. Berarti kalau proteinnya ada 4 ya, polipeptidanya ada 4, chemicalnya 8 dan seterusnya. Coba kita masuk, kita klik di sini, perhatikan. Nah, ini bentuknya seperti ini. Struktur dari hemoglobin yang ID-nya yang kita ambil tadi. Ini penjelasan tentang file ini. Nah, untuk default biological unit kita lihat seperti ini. Nah, Anda dapatkan hemoglobinnya bentuk seperti ini. Anda bisa download strukturnya, silakan. Nah, kita lihat karena tadi dibilang proteinnya ada 4, yaitu protein A, B1 dan A1. Kita ingin tahu di mana posisinya, kita tinggal klik ini. Kalau kita klik ini, biasanya kalau kita bikin 3 dimensi,
sorry. Bentar. Ini kan kita bisa pindah-pindahan ke sana, baru harusnya dia bergerak di sebelah sini. Yang struktur ini dia akan keluar. Yang biru kan B. Yang ini proteinnya ini, yang B1 ini protein, ada 4 protein. Yang ini protein yang A1. Ya seharusnya kalau kita gunakan feature yang apa, coba kita lihat yang 3 dimensi web based, strukturnya seperti ini. Anda bisa lihat. Nah, protein yang kita analisis ini seperti ini. Untuk ada, karena kan dia ada 4 protein. Yang ini kita bisa lihat, yang ini kalau kita kasih kursor di sini kita bisa tahu, oh ini asam amino glisin pada residu 57, glisin 54, valin 55, serin ada 28. Coba kita lihat struktur dari protein yang coklat ini yang mana ya? Yang ini panjangnya ada 140 residu. Berarti residu ke 129 asam amino leusin. Kalau ini panjangnya yang biru, dia ada 139 asam amino. Berikut yang ini 140 asam amino, yang ini ada 135 asam amino. Nah ini yang kita klikkan hanya daerah domain concern. Oke, bisa kita klik, coba lihat-lihat yang untuk 3 domain, atau bisa kita lihat SNP-nya dan sebagainya. Tapi setidaknya Anda download ini dan jadi laporan tugas Anda untuk analisis asam amino. Oke, ini yang jadi kalau asam amino yang melihat tugas ada 2 ya. Yang tadi yang blast sama structure Anda copy ini Anda masukkan di laporan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan aktifkan video. Silakan. Oke, Stefania, Morgan, dan Marcella. Nah, tugas Anda, jangan kuliah, semua pakai laptop sendiri. Kalau tadi, Stefania dan kawan-kawan, Ner suruh hemoglobin. Tugas Anda melakukan cara yang sama Ner ajarkan tadi, tapi insulin. Ulangi, tadi Ner tugaskan hemoglobin. Baik blast protein, sekarang Ner tugaskan insulin. Ner tunggu hasil kerja Anda itu jam 12 sebentar malam di Google Drive. Ulangi, Ner tunggu hasil kerja Anda sebentar malam jam 12 paling lama di link Google Drive. Ada pertanyaan, Morgan? Ceci? Stefania? Ada yang tidak dimengerti? Marcella? Oke, jadi Ner tunggu tugasnya, nanti Ner tulis di grup WA, Anda melakukan cara yang sama yang Ner ajarkan tadi, analisis ponfirogeninya, berikan penjelasan, tapi kalau tadi Ner ajarkan insulin, tugas Anda, Ner ajarkan hemoglobin, tugas Anda membuat cara yang sama tapi insulin. Nanti Ner backing DP video ini supaya Anda bisa melihat kuliahnya. Bisa paham semua? Bisa? Morgan? Bisa. Bisa, Mer. Oke, Bisa, Mer. baik. Sekarang Ner tutup kuliah ini, silakan Anda kerja. Paling lama jam 12 malam, submit ke Ner di link Google Drive tugas Anda. Ya? Sudah semua? Oke, baik. Silakan bekerja, Ner tutup ini supaya videonya pendek. Nanti Ner kirim link videonya untuk Anda pelajari tugasnya. Oke? Terima kasih semuanya. Silakan bekerja. Setelah ini Ner kirim tugas untuk Anda buat paling lambat jam 12 malam sudah disubmit.